eh, contohnya adalah sukuk ijarah atau sukuk jual beli, yang mana sukuk itu merupakan apa? Sukuk itu ada yang tahu, teman-teman? Ada yang boleh bantu saya? Apa itu sukuk? Halo? Nggak salah, nggak apa-apa. Yuk, Obligasi syariah, Pak. obligasi syariah. Ya, menunjukkan apa sukuk itu? Sukuk adalah investasi syariah. Iya, dari sisi investor itu merupakan investasi syariah. Tapi sukuk itu secara definisi apa? Saya izin Menunjukkan? menjawab, Pak. Iya, boleh silakan. Sukuk itu adalah sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset. Tuh. Atas apa? Atas aset, Pak. Aset, ya, bukti kepemilikan atas Aset. aset, betul ya. Jadi sukuk adalah bukti kepemilikan kita terhadap aset sesuatu. Jadi kalau misalkan kita membeli sukuk negara gitu ya, berarti kita secara langsung memiliki aset negara tersebut seperti itu. Tapi di sini ada kata-kata undivided ya, jadi tidak bisa dipisah-pisah. Misalkan kita berapa persen itu tidak bisa ya. Yang penting kita miliki aset itu aja. Ya, in case nanti misalkan, sukuk negara gagal bayar gitu kan, karena kita sebagai pemilik aset, dapat menjual aset tersebut pada pihak ketiga. Nanti kita akan bahas menuju ke sana ya. Kita akan menuju ke sana tentang underlying aset. Betul. Jadi sukuk adalah bukti kepemilikan terhadap aset ya. Nah, apa yang membedakan antara sukuk dengan pasar uang? Yuk, siapa yang tahu kemarin? Yuk. Halo. Apa yang membedakan? Oke, kan ada dua ya. Ada dua ya. Kan kemarin kita sudah berbicara kalau misalkan di dalam dunia keuangan pasti ada pihak yang surplus ya. Ada pihak yang defisit kan? Nah, pihak surplus ini bisa berupa bank, bisa berupa lembaga keuangan atau asuransi dan yang lain sebagainya. Pihak defisit juga sama. Nah, yang membedakan kenapa harus ke sukuk dan kenapa harus ke pasar uang apa? Satu kata kuncinya. Apa ya yang membedakan antara pasar uang dan sukuk? Apa bedanya? Yuk, siapa yang tahu? Bedanya apa? Kenapa bank yang defisit menerbitkan instrumen di pasar uang dan kenapa bank yang defisit menerbitkan instrumen di pasar sukuk? Apa bedanya? Ada yang tahu? Satu aja kata kuncinya. Jangka waktunya, Jangka Pak. waktu. Oke, betul. Kalau di pasar uang jangka waktunya? Kalau di pasar uang jangka waktunya? Panjang. Halo? Lebih Oke. panjang, lebih lama. Oke, sebentar saya tulis di sini jangka waktu ya. Kalau di pasar uang jangka waktunya berapa? Bias kalau coba jawab ya, Pak. Iya, nggak Kalau apa-apa. nggak salah ingat lebih lama intinya dari sukuk. Lebih Oke. dari 5 tahun gitu. Oke ya. Ada yang menjawab kalau misalkan pasar uang jangka waktunya lebih lama. Ada yang punya pendapat lain? Ada lagi yang punya pendapat lain? Oke. Saya kasih ilustrasi begini. Ini adalah pasar saham. Ya. Ini adalah pasar sukuk. Oke, salah. Ini terlalu ke kanan. Nah, ini adalah pasar sukuk. Nah, ini titik kecil di sini, ini adalah pasar uang. Ibaratnya ini adalah gerigi ya, ini gerigi, apa namanya, gerigi mesin gitu ya, gerigi mesin. Nah, yang menggerakkan antara dua pasar ini adalah pasar uang. Ya, kenapa? Karena pasar uang itu berfungsi sebagai liquidity management.
Management. Sorry ya kalau tulisan saya jelek. Jadi, kalau pasar sukuk itu adalah pembiayaan dalam jangka menengah, which is di atas 1 tahun. Ya, di atas 1 tahun sampai let's say 30 tahun atau ya dia pokoknya di atas 1 tahun ke atas lah. Ya bisa katakan di bawah 10 tahun itu menengah, di atas 10 tahun itu jangka panjang dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pasar saham itu perpetual. Saham itu perpetual. Apa itu artinya perpetual? Ada yang tahu? Selamanya. Ya. Kalau misalkan pasar saham itu perpetual. Jadi once kita beli saham, once perusahaan itu menerbitkan saham IPO gitu ya, initial public offer, maka perusahaan yang menerbitkan saham itu tidak akan membeli kembali sahamnya. Paham sampai sini? Jadi kalau saham itu dia sifatnya perpetual. Nah, sedangkan karena adanya liquidity mismatch atau adanya ketidakcocokan ya antara jangka panjang dan jangka pendek. Contoh misalkan investor atau bank, kemarin saya sudah jelaskan bank itu butuh uang dalam jangka pendek. Nah, itu larinya kemana? Kalau dalam jangka pendek larinya ke pasar uang, yaitu kurang dari 1 tahun. Nah, maka agar ya ada yang bertanya. Oke. Agar pasar uang dan pasar sukuk dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukanlah sebuah pasar yang kecil dalam jangka kecil, maksudnya dalam jangka pendek, dalam jangka pendek untuk menjembatani mismatch dalam jangka panjang itu, yaitu pasar uang. Kemarin kita sudah bahas ya pasar uang, kenapa bisa mismatch. Nah, ini juga keluar ya nanti di UAS gitu ya. Nanti saya akan bahas satu persatu ya kisi-kisinya. Oke, sekarang kita ingin membahas sukuk dengan lebih dalam. Nah, ada yang membagi, ini saya save ya. Ada yang membagi sukuk itu berdasarkan underlying asset. Oke, saya mau tanya dulu, apa itu underlying asset? Underlying gimana sih tulisannya gini ya? Underlying asset sukuk. Apa itu? Izin menjawab, Pak. Ya, boleh, silakan. Apa itu underlying asset sukuk? Aset yang mendasari. Aset yang mendasari, maksudnya gimana? Jadi sukuk itu kan ada kayak apa ya, Pak? Transaksi jual belinya gitu kan. Oke. Jadi yang dimaksud objeknya itu ya asetnya itu. Jadi kenapa dikatakan underlying aset itu karena dasarnya ya dari aset itu gitu. Oke, good. Ada lagi yang punya pendapat lain? Apa itu underlying asset? Underlying asset adalah betul seperti yang tadi dikatakan teman kalian ya. Bisa dikatakan underlying asset ini adalah objek. Objek betul, objek dari transaksi sukuk. Atau bisa dikatakan underlying asset itu adalah aset yang mendasari aset yang mendasari adanya sukuk. Ini adalah underlying asset. Jadi kalau misalkan sukuk ijarah tol Trans Jawa, underlying asetnya apa? Kalau misalkan ada sukuk ijarah tol Trans Jawa gitu ya, underlying asetnya apa? Underlying asetnya? Pembuatan tol Trans Jaya, Pak. Ya, itu underlying asetnya adalah tol Trans Jawanya itu. Tapi kita lihat dulu nanti kontrak yang dipakai kontrak apa ya. Nah, dalam pembagian jenis sukuk ada 2 pembagian berdasarkan underlying aset. Ini catat ya kalian, penting ya. Ada 2 yang membagi berdasarkan underlying aset sukuk ya. 1 adalah aset
back sukuk atau disingkat ABS. Ya, sama-sama ABS sih nanti. Aset back sukuk. Oke. Nah, aset back sukuk ini adalah jenis sukuk pertama yang dibuat. Ya, kata kuncinya di sini nih, Beckett. Beckett. Apa bahasa Indonesia Beckett ini? Di backing ya, atau di apa namanya? Di backing ya, jamin gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan aset back sukuk adalah jenis sukuk yang memiliki underlying aset yang tangible. Kata kuncinya di sini, tangible. Asetnya tangible. Asetnya tangible. Artinya aset tangible adalah adanya aset fisik. Aset fisik yang dapat dipegang, yang dapat disentuh dan ada wujudnya. Itu namanya aset tangible. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi dari aset back sukuk ini dengan adanya aset tangible adalah adanya guaransi atau jaminan. Ya, saya ulangin. Karena aset back sukuk itu punya aset yang berbentuk fisik. Contoh aset yang berbentuk fisik apa ya teman-teman? Contoh, ayo apa? Halo? Jalan tol tadi, Pak. Jalan tol ya, jalan tol. Terus apa lagi yuk? Bangunan. Ya, kalau saya cari-cari sih bangunan mall itu ada. Terus habis itu apa lagi? Apartemen, contoh gitu ya. Dan yang lain sebagainya. Nah, dengan adanya aset tangible ini, maka pemegang sukuk dijamin. Pemegang sukuk, bahasa Inggrisnya sukuk holder ya, sukuk holder. Holder itu mendapat jaminan adanya aset yang ketika terjadi gagal bayar atau default ya, aset tangible ini dapat dijual ke pihak ketiga, dapat dijual ya. Ini menurut saya adalah sesuatu yang paling dasar dari aset back sukuk. Oke? Sebentar, ada telepon. Ajar, Pak. Oke. Nah, ini yang pertama. Ya, adanya aset tangible. Yang kedua, sorry. Dampak yang pertama tadi garansi ya, jamin. Yang kedua, ya, karena adanya aset tangible atau aset yang berbentuk fisik, gitu ya, akan ada yang namanya true sale. Apa teman-teman? True sale. Ya, akan adanya true sale atau jual beli secara real. Jual beli atau transaksi real dan berdampak pada adanya transfer
of ownership. Oke? Adanya transfer of ownership. Jadi dengan adanya tangible, ya, issuer atau perusahaan yang menerbitkan sukuk itu kalau akadnya berubah benar-benar menjual asetnya kepada sukuk holder. Ya, jadi investor di sini benar-benar mendapatkan hak kepemilikan dari sebuah apa teman-teman? Dari sebuah aset. Oke? Clear? Apa Itu izin yang bertanya? iya, silakan boleh. Ya, jika itu kalau berarti yang untuk asset back sukuknya itu untuk sukuk holdernya itu nggak memegang anunya ya Pak ya. Maksudnya haknya itu. Saya masih kurang paham perbedaannya yang pertama sama yang kedua itu. Bukan, ini kita masih berbicara aset back sukuk ya. Oh, maksudnya yang guaranteed, yang jaminan sama true sale itu bedanya apa sih Pak? Oke. Karena tadi ya, karena adanya true sale ya, karena adanya true sale, maka si pemegang sukuk mendapatkan aset, ya kan? Ya kan? Contoh misalkan begini, saya jual HP ke kamu gitu ya, misalkan. Nah, HP itu saya pegang kan? Nah, HP itulah dapat digunakan sebagai jaminan. Kayak gitu. Jadi aset di sini berperan sebagai jaminan. Karena memang adanya aset. Jadi adanya tol, adanya bangunan, adanya apartemen. Kalau in case gagal bayar atau tidak mampu membayar, maka apartemen itu bisa saya jual. Clear? Tapi di sini jualnya nggak ini ya, maksudnya nggak secara pribadi saya jual gitu ya, enggak ya. Karena yang memegang sukuk ini kan nggak cuma satu orang, yang memegang sukuk ini kan ribuan orang begitu. Jadi ya dijualnya tentu terorganisir ya, nggak bisa kita langsung itu tuh saya pegang sukuk di situ tuh saya langsung jual, nggak bisa ya. Nah kayak gitu, oke? Clear di sini? Jadi ini hubungan ini sebenarnya, oke? Hubungan antara true sale dengan garansi ini ada hubungan. Karena adanya true sale maka adanya jaminan, kayak gitu. Ya. Terus let's say gitu ya. Yang ketiga, ya jangan banyak-banyak lah, 3 aja lah. Let's say, sebentar, records, profiles, get offset. Oke, nah ini dia. Yang ketiga ya, saya cuma ngejelasin ketiga. Sebenarnya ada beberapa lagi contohnya. Yang ketiga, karena apa namanya, adanya tangible asset tadi, ya adanya tangible asset, maka sukuk holder berpotensi menikmati kenaikan harga aset. Jadi sukuk holder karena dia memang memegang asetnya atau memiliki asetnya, ya, maka dia punya potensi untuk menikmati kenaikan harga aset. Atau kalau misalkan dalam saham kita kenal istilahnya apa? Capital gain ya. Mirip seperti capital gain. Mirip ini. Pak, kok bisa Pak? Iya, karena kan kita punya asetnya. Ya kan? Sedangkan harga aset itu kan naik turun kan? Contoh misalkan harga aset tahun 2010 adalah 100 juta. Ya harga tanah tahun 2010 100 juta. Let's say harga tanah di tahun 2020 udah 200 juta. Berarti kan ada kenaikan 100 juta. Ya kan? Maka itu namanya potensi kenaikan harga aset. Itu dinikmati oleh sukuk holder atau investor. Clear ya? Ini adalah aset back sukuk. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengar ada istilah aset back sukuk apa sih? Inilah aset back sukuk. Jadi sukuk yang benar-benar ada di backup oleh tangible asset. Oke? Clear ya? Nah, tipe yang kedua, ini tipe A ya.
Yang B sekarang, ini gimana saya ininya ya? Saya save dulu ya. Saya clear. Ada yang kedua, tipe B yang namanya aset base sukuk. Oke, kalau yang tadi back pakai CK, kalau ini base, aset base sukuk. Kebalikannya dari aset base sukuk, jadi kalau misalkan aset base sukuk ini dia didasari oleh yang namanya intangible asset. Intangible asset, lawan dari tangible asset adalah aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya receivable atau piutang. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu, ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, itu dianggap sebagai aset. Ya, dari segi bank yang belum menerima pembayaran dari nasabah yang mendapatkan pembiayaan, itu namanya apa? Piutang. Ya kan? Nah, maka piutang itu termasuk aset. Ya. Dan dapat dibuatkan sukuk. Nanti saya cerita ya, ada satu jenis sukuk keren. Ini inovasi sukuk. Oke? Nah, piutang ini merupakan aset base sukuk karena dia intangible asset. Ya. Nah, dari sisi sukuk holder atau dari sisi investor, apa kerugiannya dari aset base sukuk ini adalah tidak adanya jaminan. Oke, sekarang saya tanya, piutang itu bisa dijual apa enggak? Halo? Kalau misalkan in case gagal bayar gitu ya, piutang bisa dijual nggak? Sebagian pasti ada yang bilang bisa dijual Pak, kan kayak ngalihin utang itu. Iya, cuman di sini yang saya bicarakan adalah bentuk fisiknya. Ada nggak bentuk fisik dari piutang? Nggak ada kan? Ada, Pak. Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ya, jadi tidak ada. Nah, ini tidak ada pasar sekundernya. Tidak ada pasar sekunder dari aset tersebut. Ya, dari sisi sukuk holder itu tidak mendapatkan jaminan, makanya digolongkan aset base sukuk ini sebagai unsecured debt atau hutang yang tidak dijamin. Loh, kok bisa Pak? Kok bisa tidak ada jaminannya mengeluarkan sukuk? Ya, maka aset base sukuk ini sangat bergantung pada rating. Bergantung pada rating dari lembaga pemberi rating. Contohnya Fitch atau contohnya lembaga pemberi rating yang lain. Apa contohnya dari aset base sukuk ini? Biasanya yang menerbitkan aset base sukuk ini adalah negara. Nah, kayak gitu. Kita cek ya sekarang, apakah sukuk negara itu adalah aset base atau aset. Adanya akad ijarah aset to be leased. Oke, anyway, nggak apa-apa. Intinya begitu. Jadi ada dua jenisnya. Yang pertama adalah aset back dan aset base ya, teman-teman. Loh, yang tadi berarti hilang. Oh, enggak. Untung aja. Ya. Nah, selanjutnya yang membedakan antara aset base dengan aset back adalah tidak ada
ya tidak menikmati investor ya, Ctrl Z. Investor tidak menikmati potensi kenaikan harga aset ya. Harga aset. Jadi investor tidak menikmati potensi kenaikan harga aset ya. Tadi kan saya udah bilang, apakah piutang itu ada bentuknya? Ada secondary marketnya? Nggak ada kan? Nah, maka piutang ya tidak apa namanya? Tidak berpotensi untuk mengalami kenaikan dan penurunan harga gitu ya. Jadi dari sisi investor sebenarnya agak kasihan gitu ya dalam tanda kutip, karena dia tidak dijamin dan tidak sangat bergantung pada rating ya. Meskipun rating ini nanti hubungannya sama jaminan juga sih. Contoh misalkan kayak negara Malaysia meluncurkan aset base sukuk ya, dia menjamin bahwa tidak akan terjadi default gitu ya. Ya karena pemerintah kan the land of the last resort ya. Ya pemerintah itu kan apa namanya? Orang yang terakhir yang akan menjamin agar tidak terjadi default ya. Dia dengan mudah mencetak uang atau dengan mudah meminjam uang dengan negara lainnya. Oke, itu setidaknya perbedaan antara aset base dengan aset back sukuk. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Untuk kan ini kan aset base sukuk kan ini kan piutang ya Pak asetnya. Lah bedanya itu sama obligasi itu apa ya Pak? Oke. Nah, ini menarik, saya lupa saya ngasih tahu. Jadi trennya sekarang memang lebih kepada aset base sukuk ya. Ini memang akan sangat mirip dengan kriteria dari obligasi. Kenapa? Karena aset base sukuk ini cenderung murni ke hutang ya. Paham nggak maksud saya? Jadi pembayarannya tetap, kuponnya tetap, prinsipalnya dijamin. Ingat ya, sukuk itu ada sukuk itu ada dua ya. Satu prinsipal atau pokok. Pokok. Nah, sukuk ya, contoh sukuk negara gitu ya. Ini prinsipalnya dijamin. Ya, khususnya yang aset base ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sukuk negara 1 juta, ya nanti di akhir masa maturity namanya atau di akhir masa tenor habis itu akan dikembalikan 1 juta. Ada juga yang namanya kupon atau return. Kalau dalam ini return-nya itu juga tetap fix tetap. Ya. Nah, ini dua karakteristik sukuk aset base ini cenderung mirip dengan bond. Ya, bedanya bond tidak menggunakan akad syariah ya. Ya, bond itu tidak tidak memperdulikan apakah aset yang dijadikan ini adalah aset yang halal, apakah aset yang dijadikan underlying aset adalah aset yang tidak mengandung riba dan yang lain sebagainya. Mungkin bedanya itu, tapi dari segi karakteristik mirip ya. Seperti itu. But anyway, ini tetap merupakan salah satu terobosan terobosan yang paling besar ya di dunia Islamic Finance. Saya tunjukkan lagi. Oke, sebelum saya tunjukkan, saya tadi janji mau cerita ya. Jadi ada aset base sukuk. Ini kalau nggak salah aset base sukuk ya dari Air Asia. Air Asia. Apa yang dia jual? Yang dia jual adalah potensi penjualan tiket. Bayangkan. Jadi Air Asia menggunakan potensi penjualan tiket di masa depan sebagai aset base sukuknya dia. Ya, saya tunjukkan ada nggak ya di sini ya. Aset base sukuk Air Asia base
on. Ya ini saya dapat cerita dari dosen saya. Dia bilang Asia membuat terobosan sukuk dengan menjual aset base sukuknya itu berupa potensi penjualan tiket. Bayangin, dia udah ngitung nih, kira-kira ini sebelum pandemi ya, berapa penghasilan yang akan didapatkan dari penjualan tiketnya dia. Dan itulah yang dijadikan aset base sukuk. Luar biasa itu inovasi yang keren banget. Ya, itu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan data dari aset dari sukuk sedunia ya. Kemarin kebetulan saya mendownload data. Ada data dari sebentar saya tunjukkan. Excel. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita pengen ngelihat siapa sih negara yang paling banyak menerbitkan sukuk ya, contoh ya di sini. Oh, bukan ini. Sukuk now breakdown. Oke, ini dia ya. Negara yang paling banyak menghasilkan sukuk atau menerbitkan sukuk adalah Malaysia. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nih ya, Belum, kelihatan ya? Kak. Jadi Malaysia Sudah. adalah negara yang paling banyak menghasilkan atau menerbitkan sukuk ya. Ada sekitar 2.616 sukuk yang diterbitkan oleh Malaysia dengan size atau ukuran sukuknya. Misalkan gini, pemerintah tuh menerbitkan satu sukuk sukuk retail 015 misalkan gitu dengan berapa size-nya. Ini Malaysia size-nya paling besar itu 281.271,21 million US dollar. Million US dollar. Wow, ini besar banget ya. Nah, terus disusul oleh Saudi Arabia. Ini Saudi Arabia juga gila-gilaan, bikin sukuknya besar-besar banget gitu dan tenornya panjang-panjang. Ini dari segi country-nya, dari segi apa namanya? Country ya, yang paling besar itu Malaysia. Yang kedua, kalau lihat dari strukturnya, yang paling banyak adalah sukuk murabahah. Nah, ini dia. Sukuk murabahah seperti tadi yang teman kalian tanyakan. Sukuk murabahah ini mirip seperti obligasi karakteristiknya. Kenapa? Karena fix kupon, kuponnya itu fix, ya. Terus juga prinsipalnya dijamin. Ya, ini sukuk murabahah. Yang kedua, sukuk hybrid. Sukuk hybrid itu berarti campuran ya antara beberapa akad. Ada sukuk ijarah juga. Yang ketiga, yang kedua malah sukuk ijarah. Sukuk ijarah yang kemarin kita cerita ya. Seperti itu. Ya, jadi ini beberapa akad yang digunakan dalam sukuk. Terus dari sisi issuernya yang paling tinggi, kalau sedunia itu corporate ya, perusahaan. Tapi untuk khusus di Indonesia, sukuk corporate itu jauh di bawah sukuk government. Nih, government ya, ini saya kayak gitu. Exchange listnya Indonesia Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange by currency yang paling tinggi adalah Malaysia. Malaysia ringgit ya. Oke. Itu apa namanya sekedar info tambahan saja. Oke. Jadi itu dua jenis sukuk ya. Sukuk aset base dan sukuk aset back ya. Dan pasar ya dari segi kesimpulan, dari segi kesederhanaan gitu ya. Dari menurut issuer atau company yang menerbitkan sukuk yang paling gampang emang aset base sukuk karena dia tidak direpoti dengan transfer of ownership tadi karena kan nggak ada aset yang di ini kan yang dipisah yang dipindahkan kan gitu. Oke, dah itu materi kita pada pagi hari ini yang akan masuk UAS ya. Jadi silakan teman-teman perdalam lagi apa itu aset base sukuk dan aset back sukuk.